Halo semuanya, selamat datang kembali di Aru TV. Sesuai judul video, kali ini kita akan melanjutkan novel grafis kedua Avatar Korra yang berjudul Reigns of the Empire. Untuk ceritanya sendiri mengambil setting setelah kejadian Tap Wars, tepatnya berfokus kepada Kuvira dan sisa-sisa kekaisaran bumi yang pernah dipimpin olehnya. Sebelum kita memulai cerita, alangkah baiknya jika kalian menekan tombol subscribe dan like terlebih dahulu agar tidak ketinggalan konten-konten menarik di channel ini. Jika sudah, siapkan cemilan kalian dan simak sampai habis. Cerita dimulai dengan sedikit flashback 3 bulan yang lalu, tepatnya di camp reedukasi yang berada di Gauling. Kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Guan, yang merupakan seorang komandan di camp tersebut. Ketika dia sedang melakukan rutinitasnya, tiba-tiba datang seorang wanita yakni Dr. Sheng memberitahu bahwa pemimpin mereka, Kuvira, telah menyerah kepada Avatar Korra. Komandan Guan langsung geram mendengar berita tersebut dan sempat bingung kenapa Kuvira mengkhianati kekaisaran bumi. Guan bersikeras tidak akan menyerah dan memerintahkan Dr. Sheng untuk melanjutkan pekerjaannya. Rupanya mereka sedang melakukan eksperimen terhadap para tawanan dan berhasil menjadikan tawanan itu menjadi prajurit untuk digunakan dalam agenda mereka. Berpindah ke masa sekarang, di Balai Kota Republic City, Bolin bekerja sebagai asisten Presiden Zhu Li. Tidak lama kemudian, Raja Wu beserta tim Avatar tiba di sana. Raja Wu ternyata ingin memberikan pidato tentang keinginannya menghilangkan sistem monarki kerajaan bumi. Dia ingin menerapkan sistem demokrasi dan sebagai langkah awal, pemilu pertama akan diadakan di Gauling. Cerita kemudian berlanjut dengan memperlihatkan persidangan Kuvira. Setelah para hakim membacakan kejahatan yang dilakukannya, Kuvira merasa para hakim terlalu fokus pada hal itu dan menghiraukan pencapaian Kuvira. Ketika Ratu Kerajaan Bumi mati, Kerajaan Bumi menjadi kacau dan dialah yang berhasil menyatukannya. Meskipun begitu, Kuvira tetap meminta maaf atas ulahnya dan kemudian berkata bahwa dia tidak bersalah. Sebelum kembali dipindahkan ke sel, Suyin menghampiri Kuvira karena kesal dengan pernyataannya tadi. Suyin belum bisa memaafkan Kuvira dan berkata bahwa dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Sehabis persidangan, Zhu Li mengadakan pertemuan bersama tim Avatar dan Raja Wu. Intinya, Wu ingin tim Avatar ikut bersamanya menghadiri pemilu pertama di Gauling. Wu memberitahu bahwa kerajaannya masih terancam dengan adanya antek-antek sisa kekaisaran bumi. Wu menjelaskan meskipun Kuvira sudah menyerah, ada laporan bahwa masih terdapat sekelompok pembelot sedang bersembunyi di Gauling dan dipimpin oleh mantan bawahan Kuvira yaitu Komandan Guan. Wu khawatir jika Guan berhasil mengacaukan pemilu di Gauling itu bisa memberikan dampak terhadap pemilu di wilayah kerajaan bumi lainnya. Untuk itu akan sangat membantu jika tim Avatar pergi menghadiri pemilu di Gauling bersama Raja Wu. Setelah dari kantor Zhu Li, Korra mengajak Asami untuk mengunjungi Kuvira di selnya. Menurut Korra, dia mungkin bisa mendapatkan informasi terkait Komandan Guan yang pernah menjadi bawahan Kuvira. Asami merasa itu ide yang bagus, namun dia menolak untuk pergi karena tidak ingin menemui orang yang telah membunuh ayahnya. Korra menghargai keputusan Asami dan pergi menemui Kuvira sendirian. Namun, sebelum kedatangan Korra, Kuvira teringat akan masa kecilnya sebelum diadopsi oleh Suyin. Saat itu, orang tua Kuvira menuduhnya telah menghancurkan sebuah guci. Akibatnya, semua mainan Kuvira disita dan dia dikunci di kamar. Karena kesal, Kuvira menghancurkan dinding kamarnya dan melarikan diri. Tidak lama kemudian, Korra datang menyapanya dan ingatan Kuvira pun terhenti. Tanpa basa-basi, Korra langsung memberitahu tujuannya kepada Kuvira. Setelah mendapatkan informasi tentang Guan, Korra juga bertanya bagaimana cara menghadapinya. Menurut Kuvira, jika Guan benar-benar akan mengacaukan pemilu di Gauling, Korra perlu membawa Kuvira ke sana. Dia yakin Guan tidak akan mau mendengarkan perkataan sang avatar. Kuvira akan mencoba meyakinkan Guan untuk menyerah dan mengakui kekalahan kekaisaran bumi. Namun, Korra menolak saran Kuvira dan berkata bisa menghadapi Guan tanpa bantuannya. Sementara itu, Guan di camp reedukasi Gauling memberikan pidato kepada para prajurit.
Dia menyatakan kebangkitan kekaisaran bumi dan akan membuat Avatar beserta Raja Wu berlutut kepada mereka. Dan sebagai langkah awalnya, mereka akan pergi ke ibu kota Gauling. Untungnya Zuli sudah mengetahui pergerakan Guan dan mengumpulkan tim Avatar untuk mencari cara mengatasi hal tersebut. Mako sempat mengusulkan untuk mengirim United Forces ke sana, namun Zuli menolak sarannya karena itu hanya akan memicu peperangan. Kemudian, Korra memberitahu tentang tawaran yang diberikan oleh Kuvira. Sayangnya, Raja Wu dan tim Avatar menolak untuk bekerja sama karena pernah terluka akibat ulah wanita tersebut. Korra mencoba mengingatkan kembali tentang kebaikan Kuvira, seperti membantu mereka dalam melawan Red Lotus. Ketika mengunjungi Kuvira, Korra yakin Kuvira sangat ingin memperbaiki kesalahannya. Setelah mendengar penjelasan Korra, akhirnya mereka semua sepakat untuk mendukung rencana sang Avatar. Keesokan harinya, Korra kembali ke penjara dan memberikan pembebasan sementara atas izin Zuli. Meskipun tim Avatar setuju untuk bekerja sama dengan Kuvira, mereka masih belum bisa mempercayainya 100%. Terutama Asami yang sepertinya masih belum bisa memaafkan Kuvira atas kematian ayahnya. 3 hari kemudian, mereka pun tiba di ibu kota Gauling. Masih belum ada tanda-tanda kedatangan Komandan Guan beserta pasukannya. Untuk itu, Kuvira meminta tim Avatar untuk melepaskan borgol yang ia kenakan. Kuvira ingin menemui Guan dengan penampilan yang layak agar bisa dengan mudah meyakinkannya. Tim Avatar awalnya tidak setuju, namun Korra berkata jika mereka muncul bersama Kuvira dengan tampilan seperti tahanan, kemungkinan besar Guan akan menolak untuk bertemu. Untuk mengatasi hal itu, Asami bersedia meminjamkan beberapa pakaiannya. Singkat cerita, Komandan Guan beserta pasukannya tiba di ibu kota Gauling dan disambut oleh Korra. Begitu juga Kuvira dengan penampilan yang layak, dia pergi dan berbicara dengan Komandan Guan. Kuvira bersikeras meminta Guan untuk menyerah dan menerima kekalahan kekaisaran bumi. Namun Guan tetap menolak karena yakin bahwa pemerintahan mereka masih memiliki progres yang bagus dan masa depan yang cerah. Sebagai orang yang pernah memimpin kekaisaran bumi, Kuvira mencoba meyakinkan prajurit di sana dan memerintahkan mereka untuk menyerah kepada Raja Wu dan Avatar. Sayangnya, kesetiaan prajurit kekaisaran bumi ternyata sudah beralih kepada Komandan Guan. Kuvira kemudian mencoba menantang Komandan Guan untuk berduel. Namun, Komandan Guan menolak dan berkata bahwa dia tidak cukup bodoh termakan taktik Kuvira. Dan lucunya, Komandan Guan malah mengejek Kuvira dengan mengatakan dia seorang pengecut. Merasa semua upayanya gagal, Kuvira menyerang Guan dan memaksanya untuk menyerah. Korra dan prajurit kekaisaran bumi meminta Kuvira untuk melepaskan Guan. Dan tak lama berselang, tiba-tiba saja Kuvira tersengat listrik. Asami ternyata sudah memasang alat setrum di pakaian Kuvira untuk berjaga-jaga. Selagi Mako dan Bolin memindahkan Kuvira, Korra memperingatkan kepada Guan untuk tidak mengacaukan pemilu di Gauling. Namun siapa sangka, kedatangan Guan ke sana bukanlah untuk mengacau, melainkan untuk ikut mencalonkan dirinya. Ketika Guan menyerahkan berkas pencalonannya kepada Wali Kotari, Wu sempat protes dan tidak mengizinkan hal itu. Namun Wali Kotari berkata bahwa pemilihan ini bersifat terbuka dan mereka tidak bisa menghentikan pencalonannya. Sebelum pergi, Guan sempat memberitahu Korra dan Wu bahwa Kekaisaran Bumi akan menyiapkan kandidat mereka di setiap daerah di Kerajaan Bumi. Dan jika terpilih nanti, dia berharap tidak ada seorang pun yang mempertanyakan kekuasaan dan kepemimpinan mereka. Ketika kembali ke kapal udara, Kuvira terbangun dan menyadari bahwa dia sedang ditahan. Korra mencoba menjelaskan kepadanya bahwa Guan berencana menguasai kerajaan bumi melalui politik. Wu juga berkata bahwa dia tidak bisa membatalkan pemilihan hanya karena ada kandidat yang tidak dia sukai. Kuvira menyarankan untuk mencari kandidat yang kuat agar bisa mengalahkan Guan di pemilihan nanti. Korra memiliki ide dan menyarankan Toph karena tentunya semua orang menyukainya. Terlebih lagi, Gauling adalah tempat kelahiran Toph dan dia tidak suka dengan kekaisaran bumi. Wu tentunya mendukung ide Korra. Namun Bolin memperingatkan bahwa Toph pernah berkata tidak tertarik untuk terlibat dalam urusan dunia. Korra kemudian menjawab bahwa mereka hanya perlu meyakinkan si penemu metal bending tersebut.
Di camp reedukasi, Guan memberitahu Dr. Sheng kalau Kuvira bukanlah wanita pemimpin dan menginspirasi seperti sebelumnya. Ketika Guan berkata bahwa Korra sudah mempengaruhi Kuvira, Dr. Sheng menyarankan untuk memperbaiki pikiran mantan pemimpinnya itu. Namun, Guan memintanya untuk fokus ke pemilihan terlebih dahulu dan pengembangan kandidat eksperimen mereka. Dan ternyata, eksperimen yang dimaksud adalah pencucian otak. Kembali ke tim Avatar, Asami memberitahu Korra bahwa dia sudah menghubungi Suyin untuk mengantar Kuvira ke Zaupu sampai pemilihan selesai. Korra kemudian berpisah dengan tim Avatar karena akan pergi ke rawa-rawa bersama Wu untuk menemui Toph. Tidak lama berselang, rupanya mereka sudah diawasi oleh prajurit Komandan Guan. Dan benar saja, kapal udara milik Asami langsung dikepung oleh mereka. Kuvira meminta Asami untuk melepaskannya agar bisa ikut membantu. Namun, Asami tetap pada pendiriannya dan tidak mau melepaskan Kuvira. Dikarenakan kalah jumlah, tim Avatar akhirnya berhasil dikalahkan. Kemudian, mereka semua dibawa ke camp reedukasi. Di sana, Kuvira diajak oleh Guan untuk kembali bergabung ke Kekaisaran Bumi. Namun, Kuvira berkata bahwa dia tidak ingin melayani siapapun, entah itu Avatar, apalagi Kekaisaran Bumi, dan karenanya dia menolak tawaran yang diberikan. Guan kemudian menunjukkan keadaan Asami, Mako, dan Bolin yang sedang terikat di mesin pencuci otak. Kuvira meminta Guan untuk melepaskan mereka dan bertanya benda apa itu. Guan menjelaskan bahwa benda itulah yang akan membantunya membangkitkan kekuasaan Kekaisaran Bumi. Setelah Batar Junior pergi dan menjadi tangan kanan Kuvira dalam pemerintahan, Dr. Sheng mulai melakukan penelitian untuk menemukan metode yang efektif dalam mendisiplinkan para tahanan yang dikirim oleh Kuvira ke camp tersebut. Dr. Sheng mengetahui tentang teknik cuci otak yang dilakukan oleh Agent Daily. Dia merasa bahwa teknik Agent Daily tidak efektif karena terkadang ingatan para korban bisa kembali dengan sendirinya. Oleh karena itu, dia mencoba menggabungkan teknik kuno tersebut dengan teknologi untuk memberikan hasil yang lebih efektif. Kuvira memohon untuk melepaskan tim Avatar dan berkata kepada Asami bahwa semua itu bukanlah rencananya. Tanpa peduli sedikit pun, Guan memerintahkan Dr. Sheng untuk menyalakan mesin tersebut. Sementara itu, Korra dan Wu telah sampai di rawa-rawa. Di saat Korra mulai mencari keberadaan Toph, Wu berpisah dengan Korra karena ingin buang air kecil. Ketika ingin kembali, Wu tidak menemukan Korra. Dia tersesat dan kemudian bertemu dengan mendiang bibinya yaitu Ratu Bumi. Dia menyalahkan Wu atas berkuasanya Kuvira di kerajaan Bumi. Dia juga marah tentang rencana Wu yang ingin menerapkan sistem demokrasi di kerajaannya. Wu mulai bergetar dan menutup mata karena ketakutan. Untungnya Korra berhasil menemukan Wu dan memberitahu jika rawa-rawa suka mempermainkan pikiran seseorang yang pergi ke sana. Tidak lama berselang, Korra dan Wu tiba di Gua Toph dan bertemu dengannya. Korra memberitahu tujuannya ke sana yakni menjadikan Toph sebagai calon gubernur Gauling. Toph tentu saja menolak karena dia tidak suka dengan hal-hal yang berbau politik. Selain itu, dia juga tidak suka berada di kerumunan. Di saat Wu sudah putus asa dan ingin pergi dari sana, Korra memintanya untuk menceritakan penglihatannya tentang mendiang bibinya tadi. Ketika Toph bertanya apa yang sedang mereka bisikan, Korra hanya menjawab bahwa Wu melihat sebuah penglihatan dan Korra ingin Wu mengabaikan hal itu. Dengan marah, Toph berkata jika penglihatan yang diberikan oleh rawa-rawa sangatlah bijaksana. Oleh karena itu, dia meminta Wu menceritakan penglihatannya tadi. Singkat cerita, Toph mendengarkan penglihatan yang dialami oleh Wu. Toph sebenarnya juga ingin mengabaikan penglihatan tersebut karena tidak ingin terlibat dalam politik. Namun, Korra mencoba mengingatkan Toph kembali bahwa dia pernah berkata rawa-rawa bisa membantu untuk menyelesaikan masalah asalkan mereka mau mendengarkan. Termakan kata-kata sendiri, dengan berat hati akhirnya Toph bersedia untuk menjadi kandidat gubernur Gauling. Kembali ke camp reedukasi di mana Asami, Mako, dan Bolin telah berhasil dicuci otaknya menggunakan mesin buatan Dr. Sheng tadi. Guan kemudian memerintahkan mereka untuk meletakkan Kuvira ke mesin pencuci otak tersebut. Setelah borgolnya dilepas, Kuvira dengan sigap langsung memberontak dan melarikan diri.
Prajurit yang melihat kejadian itu mencoba untuk menangkap Kuvira. Namun mereka tidak berhasil karena kita tahu Kuvira memiliki kemampuan earthbending yang hebat. Guan memerintahkan prajuritnya untuk mencari di area sekitar. Beberapa rombongan mobil prajurit dikerahkan untuk mencarinya. Namun siapa sangka Kuvira ternyata menyamar sebagai salah satu prajurit dan berhasil melarikan diri. Hingga malam tiba, Kuvira terus memperhatikan pergerakan Kekaisaran Bumi di Camp Gauling. Dia kemudian duduk termenung dan teringat akan masa lalunya di Zaufu. Kuvira yang saat itu berumur 8 tahun diantar oleh ayahnya ke Zaufu. Rupanya orang tuanya sudah tidak sanggup mendidik Kuvira karena sifatnya yang keras kepala. Untuk itu Kuvira dititipkan di Zaufu dan bertemu dengan Suyin untuk pertama kalinya. Kuvira yang mulai putus asa kemudian menghubungi Suyin di Zaufu menggunakan radio yang ada di mobil. Singkat cerita, Kuvira menjelaskan keadaan yang sedang dia alami dan memohon Suyin untuk segera membantunya. Di pagi hari, Korra, Wu, dan Toph tiba di ibu kota Gauling. Mereka terkejut karena banyak sekali pendukung Guan sedang melakukan kampanye. Di kantor wali kota, Toph menyerahkan berkas pencalonannya dan bertanya kepada wali kota Ri berapa besar kemungkinan dia akan memenangkan pemilihan itu. Jika Toph bertanya sehari sebelumnya, wali kota Ri sangat yakin Toph akan menang dengan mudah. Namun, dikarenakan adanya lonjakan pendukung Guan dalam semalam, sepertinya akan sulit bagi Toph untuk memenangkan pemilihan. Setelah dari sana, Korra berencana untuk segera kembali ke tempat kapal udara Asami. Namun, di perjalanan, mereka bertemu dengan Kuvira yang sedang menyamar. Kuvira ingin menjelaskan apa yang sedang terjadi, namun sebelum itu dia ingin mereka bersembunyi terlebih dahulu. Korra yang merasa curiga langsung menyerang Kuvira dan menanyakan keberadaan teman-temannya. Kuvira memberitahu bahwa Asami, Mako, dan Bolin telah ditangkap dan otak mereka juga dicuci oleh Guan. Untungnya Toph ada di sana dan memberitahu bahwa Kuvira telah berkata jujur. Toph juga sempat curiga dengan para pendukung Guan yang terus-menerus meneriakkan slogan yang sama. Itu mengingatkannya dengan korban pencucian otak yang dilakukan oleh Long Peng, yakni penasihat Raja Bumi Kuei dan pemimpin Agent Daily. Untuk menghentikan rencana licik Guan, Wu memutuskan untuk membatalkan pemilihan di Gauling. Ketika hendak melaporkan hal itu ke wali kota Ri, Kuvira menghentikan Wu agar tidak ditangkap dan dicuci otaknya. Kuvira ingin mereka berkumpul di Zaufu dan mengumpulkan bantuan di sana. Kuvira berhasil meyakinkan Suyin dan setuju untuk menjemput mereka. Ketika hendak berangkat ke Zaufu, Guan dan pasukannya tiba di sana. Guan memerintahkan Asami, Mako, dan Bolin untuk menyerang dan menangkap Korra. Pertarungan pun terjadi dengan sengit. Dengan bantuan Beifong Family, Korra sempat berhasil melumpuhkan teman-temannya. Namun, Guan ikut turun tangan dan memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang. Di saat pertarungan sengit itu terjadi, prajurit Guan menghampiri dan menangkap Wu. Sementara itu, dengan sekuat tenaga Korra mencoba melumpuhkan Asami. Mereka kewalahan menghadapi serangan pasukan Guan. Setelah berhasil mengamankan Asami, Suyin menyarankan kepada Korra untuk segera pergi dari sana agar bisa menyusun strategi selanjutnya. Setelah berhasil kabur, Kuvira memberitahu Korra mungkin ada cara untuk mengembalikan pikiran Asami dan korban cuci otak lainnya. Ketika ditangkap, dia mencoba memahami cara kerja dari mesin buatan Dr. Sheng itu. Namun, dia tidak bisa melakukannya sendirian dan membutuhkan bantuan dari mantan tunangannya, yakni Batar Junior. Di camp reedukasi, Guan memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan eksperimen baru. Mako dan Bolin memasangkan helm di kepala Wu dan juga menutup mulutnya. Setelah semua persiapan selesai, Guan memerintahkan Dr. Sheng untuk memulai proses eksperimen mereka kepada Raja Wu. Sementara itu, Korra dan lainnya berhasil kabur dan tiba di Zaufu. Setelah mengantar dan mengamankan Asami di sebuah ruangan, mereka bertemu dengan Batar Junior. Dia kecewa dengan Kuvira karena hampir membunuhnya di Republic City. Kuvira mencoba menjelaskan bahwa saat itu dia sangat tertekan. Ketika Kuvira berkata ingin meminta bantuannya, Batar Junior pergi seolah tidak peduli lagi dengan mantan tunangannya itu. Kemudian, Korra mencoba berbicara dan meyakinkan Batar Junior kalau masa depan kerajaan bumi bergantung padanya.
Di ibu kota Gauling, Raja Wu yang telah dicuci otaknya pergi menemui wali kota Ri. Dia meminta sang wali kota untuk melangsungkan pemilihannya hari itu juga. Meskipun begitu, wali kota Ri sempat menolak permintaan Wu dengan alasan ingin pemilihan yang adil. Namun, dikarenakan dibentak oleh Wu, wali kota Ri mengalah dan berjanji akan melaksanakan pemilihan hari itu juga. Kembali ke Zhao, Korra, Kuvira, dan keluarga Beipong tengah menyantap makan malam bersama sambil mencari solusi untuk mengatasi rencana licik Guan. Korra memberitahu bahwa Bata Junior setuju untuk membantu dengan syarat setelah masalah ini selesai, dia tidak ingin bertemu dengan Kuvira lagi. Singkat cerita, Bata Junior dan Kuvira selesai membuat tiruan mesin pencuci otak Dr. Sheng. Hari itu juga, mereka langsung memasangkan alat itu kepada Asami namun gagal mengembalikan pikirannya. Bata Junior berasumsi alat itu memerlukan pengaturan yang digunakan ketika mencuci otak Asami. Kuvira menyarankan untuk menguji alat itu ke subjek yang belum dicuci otaknya agar mendapatkan pengaturan dasar yang bisa disesuaikan nantinya. Korra sempat bersedia menjadi subjek tersebut, namun Bata menolak karena ada risiko kemungkinan subjek akan kehilangan ingatan. Sebagai gantinya, Kuvira secara sukarela menawarkan diri dan berkata semua kekacauan yang sedang terjadi adalah tanggung jawabnya. Bata Junior yang melihat kesungguhan Kuvira menjadi terkejut dan mulai yakin bahwa Kuvira sudah mulai berubah. Singkat cerita, Bata Junior mendapatkan pengaturan yang dia perlukan. Mesin kembali dipasang ke Asami dan proses pengembalian pikiran berhasil. Ketika Korra dan Asami saling berbagi momen emosional mereka, Opal dan si kembar Wei Wing tiba di sana dan memberitahu bahwa Guan telah memenangkan pemilihan. Korra kemudian menghubungi Julie untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan meminta bantuan untuk menghadapi Guan. Namun permintaannya itu ditolak karena Julie ingin mengatasi situasi itu dengan hati-hati. Dia berencana akan membicarakan hal itu dengan para pemimpin negara lainnya dan untuk Kuvira, Julie ingin Korra membawanya kembali ke Republic City. Sebelum berpisah, Kuvira berkata kepada Bata Junior bahwa dia berjanji tidak akan menemuinya lagi. Kuvira juga menambahkan dia telah menyesal memilih kekaisaran bumi dan berkata bahwa dia benar-benar mencintai Bata Junior. Bata Junior hanya bisa memandang Kuvira dan berkata kalau dia senang bisa bekerja lagi dengan mantan tunangannya itu. Ketika Korra dan Asami bersiap untuk bobo bersama, Suyin malah datang dan mengganggu kemesraan mereka berdua. Suyin memberitahu bahwa Kuvira telah kabur dari para penjaga dan terbang meninggalkan Zhao Fu. Korra berasumsi bahwa Kuvira akan menghentikan Guan dan tentunya akan pergi ke Gauling. Di sana, Kuvira berhasil menyelinap dan berkata ingin kembali bergabung ke Kekaisaran Bumi dengan sebuah syarat. Guan sempat marah dan menganggap jika Kuvira ingin mengambil alih kepemimpinan yang sudah dibangunnya. Sebaliknya, Kuvira ingin Guan menggunakan mesin Dr. Sheng untuk menghapus ingatannya, terutama menghapus ingatan akan orang-orang yang pernah dia sakiti. Guan tentunya setuju dengan permintaan Kuvira karena pada akhirnya Guan bisa mengendalikan Kuvira secara penuh. Sementara itu, di saat Korra dan keluarga Beipong tiba di Gauling, Guan dan Dr. Sheng tengah bersiap untuk melakukan proses pencucian otak kepada Kuvira. Namun, sebelum proses tersebut dimulai, Kuvira yang masih bisa menggerakkan tangannya diam-diam melakukan bending dan berhasil memasangkan helm pencuci otak kepada Guan dan Dr. Sheng. Rupanya, Kuvira ingin menggunakan teknologi itu kepada Guan dan membuatnya menyerah serta mengakui kejahatan yang telah dilakukan oleh Kekaisaran Bumi. Sayangnya, Mako dan Bolin tiba di sana dan memaksa Kuvira untuk kabur. Kuvira hampir saja tertangkap, beruntung Korra dan keluarga Beipong muncul dan berhasil menyelamatkan Kuvira. Korra menahan Mako dan Bolin, keluarga Beipong menghadapi prajurit Guan, dan Asami menyetrum Dr. Sheng sebagai bentuk balasan karena pernah mencuci otaknya. Sementara itu, Guan mencoba memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri menggunakan mobil jeep. Beruntung Kuvira melihat dan pertarungan terjadi. Meskipun sempat dipojokkan, Kuvira berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan pertarungan itu. Guan berkata bahwa dia menyerah, namun Kuvira berencana menghabisi Guan agar Kekaisaran Bumi tidak bisa bangkit lagi. Suyin menghentikan niat Kuvira dan berkata bahwa membunuh Guan tidak akan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Guan mengakui kekalahannya dan memerintahkan prajuritnya untuk menyerah.
Keesokan harinya, Korra dan Asami berhasil mengembalikan pikiran teman-teman mereka dan dilanjutkan dengan penduduk ibu kota Gauling. Setelah itu, Wu memberikan pidato secara publik bahwa dia telah memutuskan untuk mengubah sistem pemerintahan kerajaan bumi menjadi sistem demokrasi. Setiap wilayah diberi kebebasan sendiri untuk menentukan waktu pelaksanaan pemilihan mereka. Wu tidak ingin memaksakan kehendaknya seperti yang dilakukan oleh Guan. Dia sadar mengubah kerajaan bumi menjadi sistem demokrasi dalam semalam sangatlah tidak realistis. Sampai semua keinginannya itu tercapai, Wu akan melanjutkan kepemimpinannya dengan menjadi raja bagi kerajaan bumi. Sementara itu, pengadilan Kuvira kembali dilanjutkan setibanya dia di Republic City. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Kuvira sama sekali tidak membela diri dan mengakui semua tindakannya. Korra dan tim Avatar sangat menghargai pengakuan yang disampaikan oleh Kuvira di pengadilannya itu. Asami bahkan berkata meskipun memerlukan waktu yang lama, dia akan mencoba memaafkan Kuvira. Sebelum dipindahkan oleh para penjaga, Suyin menghampiri Kuvira dan berkata bahwa dia berhutang maaf kepadanya. Suyin ternyata telah meminta kepada Zuli dan pihak pengadilan untuk menjadikan Kuvira sebagai tahanan rumah di Zaofu. Kuvira tentunya senang dengan hal itu, namun dia menanyakan apakah keluarga Beipong masih mau menerimanya lagi, terutama Batar Junior. Opal berkata bahwa keluarga Beipong setuju dengan saran ibunya termasuk kakaknya Batar Junior. Meskipun Kuvira tidak terlahir dari keluarga Beipong, dia akan selalu menjadi bagian dari keluarga mereka dan cerita pun selesai. So, itu dia tadi alur cerita dari novel grafis Avatar The Legend of Korra yang berjudul Reigns of the Empire. Kira-kira apa lagi nih yang mau kita bahas? Masih dengan konten Avatar atau konten tentang hal lainnya? Silakan komen. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios!